Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Sivitas Akademika UKSW yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja kita pada hari ini dengan merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang telah disiapkan oleh Pendeta Agus Supratikno MTH. Bacaan kita terambil dari Mazmur pasal 15 ayat 1. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Tema perenungan kali ini yakni menumpang di rumah Tuhan. Mazmur ini menjawab pertanyaan orang yang bagaimanakah yang mengalami kehadiran dan persekutuan intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur ini tersirat bahwa kita dapat membuat Tuhan menarik kehadirannya dari kehidupan kita melalui perbuatan yang tidak benar, penipuan misalnya, hujat atau sifat mementingkan diri sendiri. Karena itu, kita harus memeriksa tindakan kita setiap hari, mengakui dosa-dosa kita, berbalik daripadanya, senantiasa berusaha supaya kita layak di hadapan Tuhan melalui Kristus, dan sadar bahwa kehilangan hubungan dengan Tuhan berarti kehilangan segala sesuatu. Menumpang dalam kemahmu artinya datang ke bait Tuhan dan tinggal di situ sebagai tamu Tuhan. Bait Tuhan sering disebut sebagai kemah, sebagai kenangan akan kemah pertemuan yang menyertai suku-suku Israel di gurun dahulu. Setiap tahun peringatan akan zaman itu dirayakan pada perayaan Pondok Daun. Orang yang datang ke hadirat Tuhan harus berhadapan langsung dengan dua pertanyaan. Siapa yang dalam ayat ini? Para peziarah barangkali diizinkan mendirikan kemah di Gunung Moria pada masa-masa tertentu dalam sejarah Israel. Akan tetapi pertanyaan-pertanyaan paralel seperti di atas menekankan bahwa standar Tuhan harus dipenuhi jika seseorang hendak menghadap Tuhan. Pemazmur menampilkan sejumlah karakter orang yang layak di hadapan Tuhan. Kelompok karakter yang pertama terdiri dari 3 positif, yakni tidak tercela, adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Dan 3 negatif, yakni tidak menyebar fitnah, tidak berbuat jahat, dan tidak menimpakan celah kepada orang lain. Kelompok karakter yang kedua terdiri dari 2 positif, yakni memandang hina orang-orang yang tersingkir dari hadapan Tuhan, yakni orang-orang yang menolak firman Tuhan, dan memuliakan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan 3 negatif, yakni tetap setia pada sumpah yang teledor walau rugi, tidak meminjamkan uang dengan bunga, dan tidak menerima suap. Orang-orang yang berkarakter seperti di atas yang layak di hadapan Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa untuk layak di hadapan Tuhan yang suci, hidup seseorang haruslah suci juga. Masalahnya, siapa orang yang dapat sempurna seperti demikian itu? Jawabannya jelas tidak ada. Yang melayakkan seseorang di hadapan Tuhan adalah anugerah dan kasih Tuhan. Mazmur ini menunjukkan kepada kita betapa erat hubungan antara doa dan hidup, antara ibadah dan melaksanakan kehendak Tuhan. Tidak ada doa dan ibadah yang benar kalau itu tidak dipersiapkan dan didukung oleh hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan doa dan ibadah Anda kepada Tuhan? Jika Anda menyejajarkan dengan ungkapan pemazmur di dalam pasal ini, apakah Anda termasuk orang yang boleh menumpang
di dalam kemah Tuhan? Refleksi bagi kita pada sore hari ini adalah kesungguhan ibadah Kristen terletak di dalam kasih. Sudahkah kita memiliki kasih itu? Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih bahwa pada hari ini Tuhan boleh menuntun dan menyertai kami untuk menjalani setiap jam pada hari ini sampai kami boleh selesai dalam mengerjakan dan menjalankan aktivitas-aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan boleh melayakkan kami untuk menjalani anugerah Tuhan pada hari ini. Dan izinkan kami, layakkan kami untuk boleh terus menumpang di dalam rumah Tuhan. Amin.